tiba-tiba menyerang The Flash dan membuatnya pingsan serta melapisi tubuh The Flash dengan tubuhnya untuk berpura-pura menjadi The Flash. Dengan terjatuhnya Doomsday ke arah The Flash yang membuat tulang betisnya seketika patah karena hantaman tersebut. Yang ternyata orang tersebut adalah Bizarro, klon Superman gagal yang dibuat oleh Lex Luthor. Melanjutkan dari video sebelumnya, di Wayne Manor, Batman yang tiba-tiba datang untuk memberikan Batgirl waktu mulai bertarung dengan Superman dan diawasi oleh Alfred the Mirror Master dari dalam Wayne Manor. Batwoman dan Harley juga dengan sigap mengeroyok Wonder Woman walau mereka tahu jika mereka bertiga tidak akan menang melawan Superman dan Wonder Woman. Berpindah ke Batgirl, setelah Killer Croc mengetahui kedatangannya, Killer Croc pun berusaha untuk membunuhnya dan pertarungan kecil pun sempat terjadi di sana. Setelah itu, karena Killer Croc berhasil memojokkannya, Batgirl yang membawa pil super langsung memberikan pil tersebut kepada Catwoman yang membuat Catwoman dapat keluar dari ikatannya dan langsung membantu Batgirl melawan Killer Croc. Kembali ke Wayne Manor, Superman masih belum sadar jika sebenarnya Batman mencoba untuk mengalihkan perhatiannya terhadap Catwoman. Batman juga terus memancing Superman dengan ejekan-ejekannya, dan setelah ia mendapatkan kabar jika Catwoman berhasil diamankan, Batman pun langsung melemparkan smoke bomb yang mengandung timah agar Superman tidak dapat mengetahui kemana mereka pergi. Sesaat kemudian, para pemberontak pun telah kembali ke tempat persembunyian mereka dengan bantuan Mirror Master. Dan saat di sana, mengetahui jika Superman telah bertindak semakin jauh dengan merekrut Ben dan Killer Frost, Batman memperingatkan para pemberontak untuk semakin berhati-hati dan menghindari pertarungan melawan The Regime karena Superman semakin berambisi untuk menangkap mereka. Batman pun merasa jika mereka harus mulai menjalankan rencana baru dan meminta mereka semua untuk segera beristirahat karena sebentar lagi akan ada banyak tugas yang harus mereka lakukan. Tapi saat Batman akan pergi, Catwoman tiba-tiba memanggilnya dan memintanya untuk berbicara empat mata. Catwoman berkata jika ia sudah tidak bisa terus melanjutkan pemberontakan apalagi setelah dirinya mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Bane. Dan Catwoman memberitahu jika selama ini dirinya mengikuti pemberontakan hanya untuk menemani Batman. Batman yang mendengarnya pun agak terkejut dan setelah itu Catwoman tiba-tiba mengajak Batman untuk pergi bersamanya karena Batman tidak akan pernah menang melawan Superman. Batman yang mendengarnya pun menolak dan Catwoman yang sudah menebak hal tersebut langsung bergegas pergi meninggalkan Batman. Berpindah ke tempat yang jauh di Tanagar, Hawkman yang baru kembali dari sebuah misi bertanya kepada bawahannya di mana keberadaan Hawkgirl. Bawahannya tersebut terlihat agak terbata-bata untuk menjawab dan setelah sedikit ancaman, bawahannya tersebut pun memberitahu Hawkman jika sekarang Hawkgirl tengah berada di planet Bumi. Mendengar hal tersebut, dengan marah, Hawkman langsung memacu kembali pesawatnya dan mengirim pesan menuju bumi yang berisikan jika ia akan datang untuk menjemput Hawkgirl pulang dan dirinya tidak akan ragu-ragu untuk membunuh siapapun yang menghalangi niatnya. Kembali ke bumi, Hawkgirl yang baru kembali setelah menangkap Cheshire dikejutkan dengan adanya pesawat Tanagar sedang terparkir di halaman Hall of Justice. Hawkgirl pun menanyakan hal tersebut kepada Cyborg, tapi Hawkman tiba-tiba memanggilnya dan memerintahkannya untuk kembali menuju Tanagar karena di sana juga ada peperangan yang harus mereka perjuangkan. Hawkgirl yang mendengarnya pun menolak perintah Hawkman karena menurutnya planet Bumi juga merupakan rumah mereka. Hawkgirl juga berkata kepada Hawkman jika ia tidak berhak memerintah dirinya dan meminta Hawkman untuk segera kembali menuju Tanagar. Melihat Hawkgirl tiba-tiba meninggalkannya, Hawkman pun seketika marah dan langsung menghentikan Hawkgirl, tapi Cyborg yang melihatnya langsung menghentikan aksi Hawkman yang membuat Hawkman langsung menghantamkan gadanya ke muka dari Cyborg. Mereka berdua pun mulai beradu pukulan walau Hawkgirl sudah berusaha untuk menghentikan mereka dan pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Hawkman setelah ia menyerang Cyborg dari belakang saat Cyborg mengalihkan perhatiannya. Wonder Woman yang melihatnya pun muak dengan aksi Hawkman dan langsung melancarkan tinjunya yang membuat Hawkman langsung terhempas dari Hall of Justice. Karena hal tersebut, Hawkman pun langsung bersiap untuk melawan Wonder Woman, tapi Hawkgirl tiba-tiba datang dan berkata kepada Wonder Woman jika pertarungan ini adalah pertarungan dirinya. Hawkman yang mendengarnya pun bertanya-tanya apakah ini yang Hawkgirl mau, tapi Hawkgirl tidak memperdulikannya dan mereka pun langsung memulai pertarungan.
Mereka langsung beradu tinju dan gada satu sama lain sampai Hawkgirl berhasil menghantamkan gadanya ke arah Hawkman yang membuat Hawkman langsung terhempas ke tanah dan membuatnya seketika tak berdaya. Dan sebelum pergi bersama The Regime, Hawkgirl memperingatkan Hawkman jika ia berani melawannya lagi, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Hawkgirl pun pergi bersama The Regime dengan Wonder Woman memerintahkan Hawkman untuk kembali ke Thanagar karena ia tidak diterima di bumi. Berpindah ke para pemberontak, di markasnya, Batgirl sedang mengawasi aksi dari anggota The Rogues yang sedang mengeksekusi rencana baru Batman yang akan menyerang beberapa outpost milik The Regime di belahan dunia. Saat wali kota Smallville sedang meresmikan patung Superman, sebuah petir yang dihasilkan oleh Weather Wizard tiba-tiba menyambar patungnya bersamaan dengan pengeboman di outpost London yang dilakukan oleh Golden Glider serta penyerangan di outpost Korea yang dilakukan oleh Heatwave. Cyborg pun melaporkan dua penyerangan tersebut kepada Superman, tapi ternyata terdapat dua serangan lagi di belahan dunia lain yang membuat Superman langsung bergegas kembali ke Hall of Justice untuk melihat statusnya. Cyborg pun memberitahu jika beberapa orang telah dikerahkan dan hal yang telah sampai di TKP melaporkan kepada Cyborg jika ia tidak melihat adanya korban jiwa ataupun pelaku di sana. Cyborg yang mendengarnya pun menyimpulkan jika serangan tersebut terorganisir karena serangan tersebut berlangsung dengan sangat cepat, pelakunya tidak ditemukan dan tidak menimbulkan korban jiwa yang ia rasa, tempat-tempat yang lain pun pasti berakhir dengan sama. Superman yang mendengar kesimpulan tersebut pun langsung yakin jika penyerangan tersebut adalah ulah Batman dan meminta Cyborg untuk menghubungi semua polisi setempat karena ia yang akan menghadapinya sendiri. Tapi sebelum Superman pergi, Cyborg memberitahu Superman jika Luthor telah menghentikan produksi pil supernya yang membuat tentara mereka tengah rentan terhadap serangan. Dan mendengar hal tersebut, Superman pun langsung mengubah haluan dan bergegas menghampiri Lex Luthor untuk bertanya kepadanya kenapa ia menghentikan produksi pil supernya. Diskusi pembuatan penjara antara Luthor dan The Flash pun berhenti karena Superman dan Luthor menjelaskan jika bahan utama dari pembuatan pil supernya telah terkontaminasi yang membuat ia harus membuat pabrik baru yang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikannya. Saat Luthor dan Superman tengah berdiskusi akan hal tersebut, The Flash tiba-tiba memotong pembicaraannya dan bertanya kepada Superman kenapa ia masih membutuhkan pil super padahal Superman telah merekrut banyak penjahat super. Superman yang mendengar perkataan The Flash pun kembali bertanya apakah ia tidak menyukai keputusannya. Dan setelah The Flash berkata jika dirinya tidak setuju, mereka mulai bertentangan dan setelah itu, Superman bergegas pergi dari sana setelah ia bertanya soal progres penjara barunya kepada The Flash. Berpindah ke Bizarro di Jerman, ia yang tengah menikmati minumannya sambil menonton TV, melihat sebuah berita penyerangan di outpost The Regime yang membuat Bizarro memutuskan untuk turun tangan karena hal tersebut adalah tugas dari Superman. Berpindah ke Central City, The Trickster yang sebelumnya dikeluarkan dari The Rogues bergegas menghampiri lokasi dari The Rogues yang lain karena menurutnya dirinya masih pantas menjadi bagian dari mereka, apalagi setelah The Rogues bekerja sama dengan Batman. Dalam perjalanan, The Trickster melihat Superman melesat ke arah The Rogues yang membuatnya semakin memacu ATV-nya untuk membantu mereka. Berpindah ke The Rogues, saat mereka sedang memindahkan para tentara The Regime, Superman tiba-tiba menerobos masuk ke sana. Namun saat dia mati, ternyata yang menerobos masuk bukanlah Superman, melainkan Bizarro. Beberapa saat kemudian The Trickster pun sampai di outpost. Namun saat di sana, keadaan telah kacau balau karena The Rogues sedang bertarung dengan Bizarro. Mirror Master nampaknya pingsan akibat pertarungan tersebut yang membuat The Rogues tidak bisa melarikan diri. Golden Glider dan Weather Wizard terus mencoba untuk mengalahkannya, tapi Bizarro yang tidak terima dipanggil tiruan Superman mulai semakin marah yang membuat The Rogues kewalahan untuk menghadapinya. Batman yang diberitahu jika yang dihadapi The Rogues adalah Superman seketika tidak percaya karena ia telah memasang pelacak di Superman dan saat ini Superman baru saja meninggalkan Luthor Tower. Batgirl pun bertanya apakah mereka akan mengirim bantuan dan Batman yang sedang mengamati pergerakan Superman berkata jika mereka tidak akan mengirim bantuan karena sekarang Superman sedang menuju ke arah The Rogues. Kembali ke The Rogues, Bizarro yang mendapati jika ia anti api langsung menembus kobaran api buatan Heatwave dan mendengar jika Weather Wizard menyebutnya Superman palsu, Bizarro seketika marah dan langsung memancarkan lasernya ke arah The Rogues yang membuat Heatwave dan Weather Wizard seketika menjadi abu.
Setelah itu, The Trickster yang keberadaannya diketahui berhasil menipu Bizarro dengan mengakui jika Bizarro adalah Superman serta berkata jika ia adalah teman lama dari Bizarro. Saat The Trickster sedang menipu Bizarro, Golden Glider yang selamat mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri menggunakan sabuk milik Mirror Master untuk membuka Mirror Dimension dan membawa Mirror Master bersamanya. Setelah kepergian Golden Glider, Bizarro yang percaya jika The Trickster adalah temannya langsung membawa Trickster pergi dan tak lama setelah itu, Superman baru tiba di sana. Dan melihat adanya dua korban, Superman pun meminta Cyborg untuk mengirim tim pembersih serta memintanya untuk mencari rekaman apapun yang berhubungan dengan penyerangan tersebut. Kembali ke pemberontak, lagi-lagi mereka harus menerima kenyataan pahit setelah anggota dari pemberontak kembali menjadi korban. Mengetahui kejadian tersebut, Catwoman yang merasa jika Superman benar-benar sudah di luar kendali, mengumumkan langsung di depan Batman jika ia memutuskan untuk mundur dari pemberontakan. Catwoman pun bergegas pergi dari sana, meninggalkan Batman dan yang lain setelah 5 tahun berjuang. Berpindah ke Maroko, ternyata Bizarro membawa The Trickster ke sana, namun karena The Trickster kedinginan, Bizarro pun langsung membawanya menuju gurun untuk menghangatkannya. Setelah itu, Bizarro meminta The Trickster untuk menceritakan semua yang ia tahu tentang Superman kepadanya. The Trickster pun memberitahu jika Superman adalah pemimpin dari The Regime, yang berarti Superman adalah raja dari dunia yang tugasnya untuk melindungi semua orang dari para penjahat. Mendengar perkataan The Trickster, Bizarro pun mulai terlihat bangga dan bertanya kepadanya jika ia adalah raja di mana keberadaan tahtanya. The Trickster pun mulai kembali berbohong dan memberitahu Bizarro jika saat ini tahtanya tengah diduduki oleh Superman palsu, yang membuat Bizarro seketika marah dan langsung bertanya di mana keberadaan Superman palsu tersebut. The Trickster pun berkata jika ia tidak tahu, tapi The Trickster memberitahu Bizarro jika ia bisa menggunakan pendengaran supernya untuk menemukan si Superman palsu. Berpindah ke Hall of Justice, Cyborg dan Wonder Woman mencoba untuk mencari tahu siapa dalang sebenarnya dari penyerangan sebelumnya. Mereka mendapatkan sebuah foto dari satelit, namun karena orang tersebut bergerak sangat cepat, yang mereka lihat hanyalah sebuah garis merah biru blurry yang mirip seperti Superman. Sesaat kemudian, Superman tiba-tiba datang dan memberitahu mereka jika orang tersebut adalah seorang peniru yang telah meniru dirinya dan menjadi dalang dari pembunuhan Heatwave dan Weather Wizard dengan membakar mereka sampai menjadi abu. Karena hal tersebut, Superman pun memerintahkan seluruh anggota The Regime untuk memprioritaskan penangkapan peniru tersebut karena dirinya tidak ingin ada seorang pun yang melakukan kejahatan atas nama dirinya. Seluruh anggota The Regime pun mulai menyisir para penjahat dan menginterogasi mereka, dan karena dulu Lex Luthor pernah berniat membuat klon dirinya, Superman pun bergegas menemui Lex Luthor untuk bertanya kepadanya apakah ia memiliki hubungan dengan peniru tersebut. Luthor pun sedikit marah karena Superman mempertanyakan loyalitasnya, tapi Superman tetap memaksa Luthor untuk menjawab karena ia ingin mengetahui kebenarannya. Luthor pun menjawab jika ia tidak terlibat, dan Superman yang telah memeriksanya menggunakan kemampuan poligrafnya mempercayai perkataan Luthor, dan setelah itu langsung bergegas pergi dari sana. Berpindah ke California, para pasukan rezim yang tengah menyisir jalanan menemukan mobil box mencurigakan karena pengemudinya tidak ingin membuka muatan yang sedang ia bawa. Para pasukan rezim pun langsung menembaki muatan mobil tersebut, namun dari dalam sana keluar sebuah suara yang familiar bagi Hawkgirl yang ternyata adalah Solomon Grundy. Grundy pun mulai membuat kekacauan di sana, dan Hawkgirl yang melihatnya langsung melaporkan hal tersebut ke markas yang membuat Superman langsung melesat ke arahnya. Sesaat kemudian Superman pun datang dan langsung mendaratkan tinjunya ke arah Grundy, namun ternyata bukan hanya Superman yang datang, melainkan juga terdapat Bizarro yang datang untuk melawan Grundy. Kedua Superman tersebut pun seketika bingung, tapi Bizarro yang telah didoktrin jika ada seorang peniru mulai terlihat marah dan memerintahkan Superman asli untuk berhenti menirunya. Superman pun hanya bisa tertawa ketika mendengarnya, namun Bizarro langsung melancarkan serangannya dan pertarungan pun langsung terjadi di sana. Superman berhasil menghindari serangan Bizarro dan menghempaskannya, tapi Solomon Grundy yang masih berada di sana langsung bergabung ke dalam pertempuran dan berhasil menghempaskan Superman menggunakan tinjunya. Melihat keterlibatan Grundy, Bizarro pun langsung melesat ke arahnya dan memerintahkan Grundy untuk tidak ikut campur karena pertarungan tersebut adalah pertarungannya.
Tapi Grandi tidak peduli apa perkataan Bizarro dan langsung menyikutnya yang membuat Bizarro mencoba untuk membalasnya dengan melemparkan mobil ke arah Grandi, tapi usahanya tersebut digagalkan oleh Hal Jordan. Setelah itu, untuk meminimalisir kerusakan, Hal pun langsung membuat sebuah kubah untuk mengurung mereka bertiga. Hal yang melihat Bizarro pun mulai menjulukinya sebagai Bizarro, dan Bizarro yang tidak terima seketika marah dan langsung melepaskan super scream-nya yang membuat orang-orang di sekitarnya seketika terhempas. Setelah itu, karena Bizarro rasa jika tidak ada yang menghargainya sebagai Superman, ia pun memutuskan untuk pulang, dan Superman yang melihat Bizarro pergi berusaha untuk mengejarnya, namun Grandi langsung meraih kaki dari Superman untuk menahannya. Superman pun seketika marah atas aksi Grandi dan langsung menghancurkan kepalanya yang membuat Grandi seketika tak berdaya. Setelah itu, karena mereka telah kehilangan jejak Bizarro dan jika dibiarkan Grandi pasti akan menumbuhkan lagi kepalanya, Superman pun langsung membawanya menuju Lex Luthor dan memintanya untuk menjadikan Grandi sebagai aset The Regime. Luthor yang mendengarnya pun protes karena sebelumnya Superman juga telah membawa Doomsday menuju ke hadapannya. Tapi Superman tetap bersikukuh jika Luthor harus menjadikan Grandi sebagai aset The Regime bagaimanapun caranya. Luthor pun sedikit bingung apa yang harus ia lakukan, dan yang terlintas hanyalah mencuci otak dari Grandi yang ternyata disetujui oleh Superman.